bersama saya Coach Lina dalam channel Ayo CPNS. Pada hari ini kita akan membahas tentang prediksi tes kompetensi kepribadian SKD CPNS 2023 Part 2. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Merupakan anggota sebuah organisasi masyarakat di bidang sosial keagamaan, suatu ketika berdirilah organisasi baru yang bergerak dalam bidang yang sama, tetapi memiliki idealisme yang berbeda dengan organisasinya. Apa langkah terbaik yang harus Joko lakukan? Apakah A. Membenarkan organisasi miliknya tanpa menyalahkan organisasi baru tersebut? B. Mendukung organisasi baru tersebut untuk melaksanakan tujuan organisasi? C. Membiarkan organisasi baru tersebut melaksanakan kegiatannya selama tidak mengganggu organisasinya. D. Bersedia membantu organisasi baru tersebut selama menguntungkan bagi organisasinya. Ataukah E. Mengajak organisasi baru tersebut untuk berkolaborasi agar memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Jadi dalam mengerjakan soal TKP, seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, adalah kita memilih jawaban yang dia di situ merupakan aksi nyata. Oke. Aksi nyata yang kita pilih di sini adalah aksi nyata yang dia di situ kita terlibat aktif di dalamnya dan dia di situ memberikan jawaban yang efektif serta jawaban yang efisien. Kemudian kita melihat terlebih dahulu pada soalnya, apa permasalahannya. Di sini posisi Joko adalah anggota sebuah organisasi di bidang sosial keagamaan. Oke, itu adalah permasalahan utamanya. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa di sini berdirilah organisasi baru ya, bergerak dalam bidang yang sama, artinya bergerak dalam bidang keagamaan ya, tetapi memiliki idealisme yang berbeda, berarti keyakinannya berbeda di sini. Nah, apakah langkah terbaik yang harus Joko lakukan? Sekarang kita akan mengeliminasi terlebih dahulu jawaban-jawaban yang bukan merupakan aksi nyata ya teman-teman. Yang pertama, yang A, membenarkan organisasi miliknya tanpa menyalahkan organisasi baru tersebut. Artinya di sini kita tidak terlibat apapun, kegiatan apapun dalam option A. Jadi kita eliminasi. Next, kita eliminasi yang selanjutnya ya. Manakah jawaban yang harus kita eliminasi yang selanjutnya? Untuk B, mendukung, yang C, membiarkan. Ya, di sini berarti kita eliminasi yang membiarkan. Oke. Kemudian mana lagi yang harus kita eliminasi? Kita lihat untuk option D, bersedia membantu organisasi baru tersebut selama menguntungkan. Berarti di sini keinginan untuk mencari keuntungan ya. Jadi di sini kita eliminasi. Sehingga tersisa yang B dan yang E. Di sini untuk yang B sudah ada kata-kata mendukung, yang E sudah ada kata-kata mengajak. Artinya dia merupakan aksi nyata. Lalu kita akan sesuaikan dengan indikator dari jejaring kerja yang sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Dimana yang pertama ini adalah adanya aspek kerjasama. Lalu adanya aspek dia di situ saling menghargai. Kemudian dia di situ adanya suatu aspek di mana dia aktif dalam menjalin hubungan atau aktif bermitra ya. Aktif bermitra. Selain itu juga adanya keinginan untuk mendorong ya. Dia di situ mendorong. Memberi dukungan gitu ya maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah dia di situ ya dalam bermitra dia berkontribusi ya. Adanya sebuah kontribusi.
Nah, berdasarkan dari pilihan yang ada untuk option B dan option E, sekarang akan kita sesuaikan dengan indikator yang sudah ditulis di atas ya. Untuk yang B terlebih dahulu, mendukung organisasi baru tersebut untuk melaksanakan tujuan organisasinya. Artinya di sini belum ada aspek kerjasama. Jadi indikator yang pertama di sini dia tidak ada. Kemudian adanya saling menghargai, di sini sudah ada kata mendukung ya, untuk melaksanakan tujuan organisasinya, berarti untuk aspek kedua sudah dipenuhi. Lalu kita lihat untuk aspek ketiga, aktif dalam bermitra. Di yang B ini, option B ini tidak ada keterlibatan dari si Joko ini ya, dalam bermitra atau menjalin hubungan. Jadi dia pasif, hanya mendukung aja nih. Jadi dia di situ untuk aspek yang ketiga, atau indikator yang ketiga, ini belum dipenuhi. Lalu kita lihat untuk indikator yang keempat, yaitu mendorong. Di sini sudah ada mendukung untuk melaksanakan tujuan organisasinya, berarti aspek yang keempat ini sudah dipenuhi. Dan aspek yang terakhir yaitu adanya kontribusi dalam bermitra ya. Kontribusi dalam bermitra ternyata di sini belum ada ya. Jadi hanya mendukung saja dan tidak ada kontribusinya untuk melaksanakan tujuan yang sama seperti itu atau untuk membantu dalam mencapai tujuannya. Jadi di sini untuk yang kelima atau kontribusi dalam bermitra ini juga belum ada. Lalu kita lihat untuk option yang E ya teman-teman. Option yang E di sini aksi nyatanya dalam upaya mengajak. Kemudian kita lihat aspek kerjasamanya. Ternyata di sini ada kata-kata kolaborasi. Jadi untuk yang indikator pertama sudah dipenuhi. Lalu kita lihat untuk indikator kedua yaitu saling menghargai, di mana dia di situ sudah ada aspek mengajak untuk berkolaborasi, artinya agar memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Berarti di sini sudah ada upaya untuk menghargai ya. Jadi tidak ada upaya untuk mendemo, mengusir. Nah, padahal keyakinannya berbeda. Jadi untuk saling menghargai sudah dipenuhi. Lalu untuk indikator yang ketiga yaitu aktif bermitra, kita lihat di sini mengajak untuk berkolaborasi, artinya dia bermitra dong, di sini menjalin relation gitu atau hubungan. Jadi untuk indikator ketiga juga sudah dipenuhi. Lalu indikator yang keempat yaitu mendorong ya, mendorong. Di sini mengajak organisasi baru tersebut ya untuk berkolaborasi agar memberikan manfaat. Artinya dia di situ agar memberikan manfaat, berarti mendorong untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Berarti untuk indikator yang keempat juga sudah dipenuhi. Dan untuk indikator terakhir yaitu berkontribusi, kita simak di sini untuk yang E mengajak untuk berkolaborasi ya, berarti kan selama berkolaborasi ini si Joko juga melakukan sesuatu, organisasi baru tersebut juga melakukan sesuatu, sehingga mereka berdua ini saling aktif untuk berkontribusi dalam bermitra. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pilihan ganda yang disediakan, untuk option E ini sudah memenuhi 5 indikator dalam jejaring kerja, sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah option E, yaitu mengajak organisasi baru tersebut untuk berkolaborasi agar memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Berarti skornya adalah 5. Kemudian mendukung organisasi untuk melaksanakan tujuan organisasinya karena sudah aksi nyata dan ada beberapa indikator yang terkandung, di sini adalah skornya 4. Lalu untuk yang menempati skor ketiga itu ditempati oleh option yang C. Ya. Kemudian terendah kedua, ini karena ada aksi nyata, sudah ada aksi nyata tapi masih menguntungkan, ini skornya adalah 2 dan skor terendah ditempati oleh yang pilihan A karena dia membiarkan begitu saja. Oke, jadi kita harus jeli dalam melihat soal dalam TKP. Kalau ada perbedaan jawaban boleh loh silahkan tulis di kolom komentar. Prof. Saruji dosen dengan publikasi ilmiah internasional yang banyak, keahliannya diperlukan oleh semua dosen di universitasnya. Namun Prof. Saruji bimbang, apakah dia bisa membantu rekan-rekan dosennya karena sangat sibuk dengan agenda yang padat? Bagaimana Prof. Saruji seharusnya bertindak? A. Mampu memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional tetapi bersifat terbatas sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan saja. B. Bersedia memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional asalkan ada permintaan serta resmi dari universitas kepadanya. C. Dengan antusias memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional agar kebutuhan publikasi ilmiah internasional tercapai. D. Kurang berkenan memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional karena sudah tidak memiliki waktu
dan jadwal luang. E. Memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional secara aktif dan menjajaki kemampuan kerjasama publikasi kolaboratif. Nah, jadi kita sama seperti soal yang pertama tadi ya, di mana di sini kita juga harus tetap memilih yang berupa aksi nyata. Jadi kita eliminasi dulu mana-mana jawaban yang bukan merupakan aksi nyata ya teman-teman. Oke, A mau memberikan pelatihan, di sini ada kata memberikan berarti dia ada aksi nyata. Yang B bersedia memberikan berarti dia ada aksi nyata ya, tetapi di sini ada syaratnya, asalkan. Berarti kita eliminasi dulu. Nah, kemudian yang C dengan antusias memberikan, oke, kita simpan ya. Kemudian tujuannya juga disampaikan ya agar kebutuhan publikasi ilmiah internasional tercapai. Yang D kurang berkenan. Nah, kurang berkenan memberikan berarti dia di situ bukan merupakan aksi nyata ya. Jadi yang D kita buang. Kemudian yang E memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional secara aktif dan menjajaki, di situ kerjasama publikasi kolaboratif. Nah, sekarang kita akan melihat untuk pilihan yang A, yang C, dan yang E, di mana dia harus sesuai dengan indikator-indikator dari jejaring kerja yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya. Dimana di sini untuk yang pertama terlebih dahulu pada aspek kerjasama. Ya, kerjasama. Untuk indikator pertama dari jejaring kerja. Oke, kita lihat untuk indikator pertama dari jejaring kerja. Mau memberikan pelatihan tulisan jurnal internasional tetapi bersifat terbatas. Berarti di sini tetapi bersifat terbatas ya. Nah, artinya dia memang sudah ada kerjasama, tapi dia belum ada yang namanya dia di situ indikator yang kedua aktif bermitra. Karena dia memilih-milih ya aktif bermitra. Berarti di sini kita eliminasi dulu untuk pilihan yang A. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang tersisa yaitu yang C dan yang E ya. Untuk aspek kerjasama. Oke. Dengan antusias memberikan pelatihan penulisan jurnal internasional agar kebutuhan publikasi ilmiah. Nah, ini berarti benar ya. Untuk aspek pertama sudah dipenuhi. Untuk yang E memberikan pelatihan secara aktif. Oke, berarti ini kerjasama juga sudah boleh. Kemudian kita lihat untuk keaktifan dalam bermitra ya sebagai indikator kedua yang akan dipenuhi dalam aspek kerjasama. Kita lihat yang C, dia di situ dia aktif dalam bermitra ya, dia aktif dalam bermitra untuk yang C di sini. Kemudian dia untuk yang E juga sudah aktif dalam bermitra. Lalu kita lihat yang indikator ketiga di mana dia di situ adalah saling menghargai. Oke, saling menghargai. Indikator ketiga. Nah, di sini untuk yang C, di sini indikator ketiga sudah dipenuhi karena di sini dia sudah antusias ya dalam memberikan pelatihan begitu. Nah, kalau untuk yang E di sini menjajaki, oke, berarti dia juga ada aspek menghargai. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek kolaboratif ya atau kolaborasi. Kolaborasi di mana di sini untuk yang pilihan C dengan antusias berarti ini nggak ada kata-kata kolaborasi ya, tidak ada, artinya dia di situ dosen yang lain itu melakukan sesuatu dan Prof. Saruji melakukan sesuatu kemudian blend gitu. Ini nggak ada untuk yang C. Berarti untuk indikator yang keempat di sini belum dipenuhi. Sedangkan untuk yang E di sini ada kata-kata kolaboratif ya, berarti dia di situ untuk indikator keempat sudah dipenuhi. Sekarang kita akan melihat indikator yang kelima. Untuk aspek yang kelima adalah kita memberikan dukungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya, berarti saling mendukung, di sini adanya dukungan. Mari kita lihat untuk option yang C terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, di sini sudah ada dukungan ya, karena di sini ada kata-kata agar kebutuhannya itu tercapai. Berarti di sini untuk indikator kelima sudah dipenuhi. Dan untuk yang option E, dia di situ menjajaki, otomatis dia di sini sudah ada dukungan juga. Nah, ketika kita lihat untuk option C dan option E, ternyata untuk option C ini kalah karena ada satu indikator yang tidak dipenuhi ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Seperti itu, dengan urutan skor, otomatis yang E ini adalah posisinya adalah 5, yang C di sini posisinya adalah 4 ya.
Kemudian poin ketiga dimiliki oleh si A, karena di sini sudah memang mau memberikan ya, hanya saja dia bersifat terbatas ya. Jadi di sini optionnya yang ketiga. Kemudian yang kedua, bersedia memberikan dengan kurang berkenan, berarti ini lebih tinggi daripada yang D, seperti itu. Jadi otomatis semakin aktif Anda ya, semakin aktif Anda dalam melaksanakan sesuatu, otomatis di situ akan semakin tinggi poin yang dimiliki jawaban yang Anda pilih, begitu teman-teman ya. Kalau ada perbedaan jawaban boleh komen di komentar. Untuk soal yang ketiga, tugas dari kantor Anda sedang banyak dan memasuki target tenggat atau deadline sehingga Anda harus pulang malam untuk beberapa hari ke depan. Jika lembur, Anda akan kesulitan masuk kompleks. Jadi di sini ada yang harus kita garis bawahi ya. Jika lembur, Anda akan kesulitan masuk kompleks ya. Jika lembur, permasalahannya Anda akan kesulitan masuk kompleks karena wilayah Anda di portal jika melebihi pukul 23. Padahal Anda sudah sangat lelah dan ingin beristirahat. Bagaimana sikap Anda? Ya, di sini kaitannya dengan tugas kantor ya, tugas dari kantor dia di situ banyak dan memasuki waktu tenggat atau deadline. Nah, jadi otomatis sama seperti yang sudah kita bahas pada soal nomor 1 dan nomor 2 ya, teman. Dimana tadi untuk soal nomor 1, nomor 2, ataupun soal TKP yang lain adalah pertama kita memilih yang ada aksi nyata terlebih dahulu ya, teman. Jadi di sini kita memilih yang ada aksi nyata. Aksi nyata yang dia di situ efektif. Oke. Dan juga dia harus efisien. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana kita memilih aksi nyata? Kita akan lihat dari pilihan ganda yang tersedia dari A sampai. Kita lihat di sini untuk yang A, saya rasa kebijakan penutupan portal pada jam malam sudah tidak sesuai kondisi aman. Ini kita eliminasi terlebih dahulu karena dia tidak ada aksi nyata ya. Jadi tanpa melihat indikator, pertama kali yang harus kita eliminasi adalah jawaban-jawaban yang dia di situ bukan merupakan aksi nyata. Oke. Kemudian yang B, saya tetap menjalani aktivitas lembur meskipun harus menghadapi kesulitan untuk masuk ya, untuk masuk kompleks rumah saya sendiri. Di sini saya tetap menjalani aktivitas lembur meskipun harus menghadapi. Nah, di sini belum ada aksi yang efektif dan efisien. Tidak ada yang namanya suatu solusi dari permasalahan yang diberikan. Karena di sini permasalahannya kan nggak bisa masuk kompleks ya. Jadi untuk pilihan yang B ini kita eliminasi dulu teman-teman ya. Next kita lihat untuk yang C, saya akan meminta izin. Jadi ada yang dilakukan yaitu meminta izin ya kepada kepala keamanan agar saya diberi dispensasi khusus. Jadi di sini ada aspek yang dinamakan dengan komunikasi. Dia aktif yaitu komunikasi. Jadi kita simpan terlebih dahulu ya teman-teman untuk yang C. Lalu yang D, saya akan meminta ketua kelompok untuk meninjau ulang aturan penutupan portal. Jadi di sini nggak ada aksi apapun. Kalau sudah terlanjur lemburnya saat itu kan nggak mungkin Anda meminta ketua kelompok untuk memundurkan jam waktu penutupan portal dan sebagainya ya. Artinya ini nggak ada aksi nyata yang efektif dan efisien. Jadi kita eliminasi dulu nih teman-teman untuk yang D. Sekarang kita lihat yang E. Saya akan meminta izin, ada aksinya yaitu meminta izin ya secara khusus kepada pimpinan agar dapat pulang sebelum jam penutupan portal. Di sini adalah aspek komunikasi kepada atasan ya. Oke. Setelah itu kita akan melihat dari C dan E ya, mana yang paling tepat dan paling sesuai. Untuk pilihan yang C, saya akan meminta izin kepada kepala keamanan kompleks agar saya diberi dispensasi khusus ya. Khususnya pada saat mengerjakan tugas kantor yang banyak dan dia sudah memasuki tenggang waktu. Artinya kalau kita pulang lebih awal, tugas tidak selesai. Berarti nggak profesional juga dong kita ya kan. Berarti ada tugas, di mana ada kan karyawan, berarti tidak boleh mengesampingkan tugas ya. Dan di sini komunikasinya kepada kepala keamanan. Berarti untuk jawaban yang C ini sudah cukup tepat ya. Tapi kita lihat dulu untuk yang E. Untuk yang E di sini meminta izinnya kepada pimpinan agar dapat pulang sebelum jam penutupan portal. Ini artinya ya, artinya teman-teman berarti kan tugasnya belum selesai kan. Nah, tugas bisa jadi belum selesai. Oke.
Dan kita juga harus menghargai aturan setempat ya. Nah, kita juga harus menghargai aturan setempat. Nah, berarti di sini kita lihat untuk jawaban yang sudah paling tepat ya, sudah paling tepat di sini adalah yang C. Dia di situ poinnya adalah 5. Karena dia di sini tetap profesional mengerjakan pekerjaan kantor dengan tetap menghargai adat atau menghargai budaya atau menghargai aturan di tempat dia tinggal. Penutupan portalnya. Jadi tidak ada keinginan dia untuk minta dimundurkan gitu ya. Dia minta dimundurkannya ini kepada kepala keamanannya langsung, kepada bagiannya gitu, agar diberi dispensasi khusus. Yang penting sudah berkomunikasi dulu. Jadi untuk jawaban C menempati posisi yang kelima, teman-teman. Lalu untuk posisi yang selanjutnya adalah kita lihat untuk soal yang ketiga, posisi yang menempati nilai keempat adalah yang E, otomatis di sini karena sudah ada aksi nyata dan sudah ada komunikasi, tetapi dia agak melalaikan dengan tugas kantor. Jadi di sini poinnya 4. Lalu kita lihat untuk yang menempati poin ketiga, teman-teman, yang menempati poin ketiga adalah ada keinginan untuk melakukan aksi nyata, dan dia di situ sudah ada komunikasi, tapi komunikasinya kepada ketua kelompok untuk meninjau ulang. Jadi dia di sini nilainya adalah 3. Oke. Kemudian untuk yang A dan yang B yang menempati posisi terendah kedua, di sini yang B karena apa? Di sini dikatakan saya tetap menjalani aktivitas lembur, berarti tetap profesional ya. Nah, meskipun harus menghadapi kesulitan untuk masuk komplek rumah saya sendiri. Nah, nanti mau tidur di mana? Kan gitu. Kalau untuk yang A, saya rasa kebijakan penutupan portal pada zaman ini berarti paling rendah, tidak memberikan solusi apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Gitu ya teman-teman. Kalau ada perbedaan pendapat, ayo tulis di kolom komentar. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal keempat, kita lihat Ina sedang menyiapkan kegiatan pembukaan sekolah baru untuk warga di daerah 3T, terluar, terjauh, dan terpencil. Masyarakat di daerah tersebut terbiasa melakukan upacara ritual tertentu untuk memulai sesuatu yang baru. Sebagai orang yang berasal dari kota, apa yang harus dilakukan oleh Ina? A. Menyesuaikan dengan situasi dan kebiasaan dari warga setempat. B. Memberitahukan kebiasaan warga kepada rekan agar menyesuaikan. C. Melakukan cara pembukaan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. D. Menanyakan kepada warga sekitar alasan mengenai upacara tersebut. Ataukah E. Mencoba mengubah rencana pembukaan yang sudah direncanakan. Jadi kita lihat terlebih dahulu permasalahannya teman-teman dari soal ini ya. Jadi Ina ini menyiapkan kegiatan pembukaan sekolah baru. Oke. Dan kemudian untuk aspek sosial budayanya adalah masyarakat di daerah tersebut terbiasa melakukan upacara ritual ya untuk memulai sesuatu yang baru. Oke. Lalu apa yang akan dilakukan oleh si Ina? Kita melihat eliminasilah jawaban-jawaban yang bukan merupakan aksi nyata, ya. Dan aksi nyata di situ harus yang efektif dan efisien. Kita lihat dulu untuk pilihan yang A, ya, teman-teman. Kita lihat yang A, menyesuaikan dengan situasi dan kebiasaan dari warga setempat. Artinya dia sudah melakukan sesuatu yang disebut dengan adaptasi. Oke. Lalu yang B, memberitahukan, ini ada aksi nyatanya, memberitahukan kebiasaan warga pada rekan agar menyesuaikan. Jadi di sini sudah ada aspek komunikasi ya dengan rekan. Dan dia di situ ada aspek yang dinamakan dengan adaptasi. Nah, sekarang kita lihat untuk yang C ya. Melakukan cara pembukaan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Tanpa kita tahu atau tanpa kita pedulikan adanya upacara ritual ya, berarti di sini tidak ada adaptasi. Oke, berarti dan dia tidak melakukan sesuatu, berarti kita eliminasi yang C. Yang D, menanyakan kepada warga sekitar alasan mengenai upacara tersebut ya. Ini tidak memberikan solusi apapun, tidak ada adaptasi, dia hanya komunikasi, tapi komunikasinya kepada warga. Aksi nyatanya adalah menanyakan, ya, aksi nyata sudah ada yaitu menanyakan kepada warga, akan tetapi dia tidak memberikan suatu aksi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan yang disajikan. Jadi kita eliminasi untuk yang D. Lalu untuk yang E, mencoba mengubah rencana, berarti di sini sudah ada faktor mencoba mengubah ya. Karena adanya
penyesuaian terhadap upacara ritual di sini teman-teman ya. Berarti di sini sudah ada aksinya, sudah ada. Kemudian ketika kita lihat komunikasi di sini ternyata belum ada ya. Tidak ada komunikasi yang dipilihkan untuk yang E ini. Oke. Dia hanya ada aspek adaptasi saja. Otomatis dari sini semua yang paling tinggi skornya adalah yang B karena dia sudah ada aspek komunikasi dan sudah ada aspek adaptasi. Lalu untuk skor keempat ditempati oleh pilihan yang A. Menyesuaikan ya, menyesuaikan. Apa gunanya kita mengubah tapi ketika kita tidak bisa menyesuaikan dengan situasi saat itu gitu ya. Lalu untuk yang menempati posisi, jadi ini untuk yang B, ini adalah nilainya adalah 5 ya teman-teman. Untuk yang A tadi 4. Sekarang kita lihat untuk yang menempati posisi ketiga, itu tentunya yang E di sini teman-teman karena sudah ada aksinya ya. Lalu kita lihat di sini, yang paling rendah pasti yang C karena dia memaksakan keadaan. Lalu yang terendah kedua adalah yang D, begitu. Karena dia di sini sudah ada komunikasi, tetapi belum memberikan solusi, begitu teman-teman. Cukup paham ya? Kalau beda pendapat boleh loh ditulis di kolom komentar. Untuk soal yang terakhir kita bisa melihat di sini aspek profesionalisme ya. Santi ditugasi menggantikan staf front office karena staf asli cuti melahirkan. Santi adalah staf baru sehingga ia merasa kurang percaya diri. Apalagi jika bertugas di garda depan dan harus memberikan respon cepat kepada customer. Dalam situasi seperti ini, apa tindakan Santi? Nah, perhatikan ini posisinya Anda posisikan diri Anda sebagai si Santi, ya. Permasalahannya di sini, Santi itu menggantikan staf front office. Oke. Kemudian Santi di sini adalah staf baru, jadi dia di situ Santi ini kurang percaya diri. Nah, apabila jika bertugas di garda depan dan harus memberikan respon cepat kepada customer. Jadi, dalam situasi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh si Santi. Jadi, kita akan melihat ya, mana pilihan-pilihan yang dia di situ tidak merupakan aksi nyata, kita eliminasi dulu. Otomatis yang C kita eliminasi karena dia ada kata-kata menolak ya. Untuk yang A, melayani customer yang datang seoptimal mungkin dan meminta bantuan rekan kerjanya apabila diperlukan ya. Oke, ini sudah cukup bagus. Yang B, meminta bantuan rekan kerja senior untuk mendampinginya ketika ada customer yang datang. Artinya di sini Anda tidak melakukan aksi ya, meminta bantuan saja, tapi yang melayani orang lain adalah rekan kerja senior. Berarti di sini juga wajib kita eliminasi. Seperti itu. Jadi begitu mudah kita mengeliminasi untuk pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan aksi nyata yang efektif dan efisien terhadap permasalahan yang disajikan. Lalu kita lihat untuk yang D, memberanikan diri untuk menerima tugas yang diberikan dengan berbekal pengalaman yang ada. Oke, memberanikan diri ini menerima ya, berarti kita simpan. Tapi di sini berbekal dengan pengalaman yang ada ya, sudah berbekal dengan pengalaman yang ada. Oke, kita simpan dulu. Yang E, mempersiapkan diri dengan baik untuk memberikan respon cepat. Nah, di sini ada aspek yang dimana dia kesiapan ya, atau berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam sebuah pekerjaan. Nah, jadi di sini ada aspek tanggung jawab. Kemudian ada juga aspek adaptasi di sini. Oke, sehingga untuk pilihan yang menempati posisi tertinggi pasti yang E. Di sini nilainya adalah 5. Dan yang menempati skor keempat, ya, dia di sini adalah yang D, memberanikan diri untuk menerima tugas, ya, berbekal pengalaman yang ada. Jadi di sini skornya adalah 4. Sedangkan skor ketiga tentunya ditempati oleh yang A, ya. Kenapa? Karena di sini melayani customer yang datang seoptimal mungkin dan meminta bantuan rekan kerjanya. Berarti Anda di situ masih mengandalkan rekan kerja ya. Di sini. Nah, masih mengandalkan atau bergantung kepada orang lain. Artinya tidak ada aspek kehandalan di sini. Ya, tidak ada aspek kehandalan di sini. Nah, kalau yang D ini tadi ada aspek handal. Oke. Yang E ini tadi handalnya juga ada. Berarti mampu gitu ya, mampu untuk menggunakan keilmuan yang sudah dimiliki.
Oke, sedangkan kalau kita lihat untuk yang skornya kedua, artinya berarti dia sudah meminta bantuan rekan kerja ya. Di sini skornya adalah 2 karena sudah ada aksi, tetapi dia tidak handal ya, tidak handal. Kalau tidak handal berarti dia kan nggak boleh ya. Jadi di sini skornya adalah 2 dan yang C ini berarti kita tidak profesional, artinya kita tidak siap dengan apapun yang diberikan kepada kita ya. Jadi di sini tidak. Nah, gitu. Seluruh indikator tidak dipenuhi untuk option yang C. Jadi gimana teman-teman, sudah cukup jelas untuk persoalan yang kita bahas pada hari ini? Yuk gabung dengan bimbel Ayo CPNS untuk mendapatkan hasil terbaik dalam ujian CPNS 2023 dan semoga Anda lulus di CPNS 2023. Sampai jumpa.